Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi pada hari ini, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Demikian tadi anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di situ ada sebuah gambar yang menceritakan tentang kegiatan seorang anak yang bernama Edo ya. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Baik anak-anak, dengan mengamati gambar cerita tersebut, kalian diharapkan dapat membuat sebuah cerita tertulis ya. Untuk membuat sebuah cerita tertulis, sebaiknya kalian menentukan dulu ide pokok pada setiap paragraf yang akan kalian buat. Jadi seumpama contohnya kalian ingin membuat 2 paragraf, berarti jumlah ide pokoknya juga ada 2 ya. Kemudian dari ide pokok tersebut kalian tambahkan kalimat-kalimat pengembang hingga membentuk sebuah cerita yang baik ya. Cobalah sekarang ya. Sekarang cobalah kalian tentukan ya. Kalian buat 2 ide pokok saja ya. 2 ide pokok saja dan kembangkan menjadi sebuah cerita dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang hingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang menarik ya. Dari 2 ide pokok tadi kembangkan menjadi paragraf yang baik ya. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Contoh hewannya serta ciri-cirinya. Salah satu contoh hewan avertebrata adalah kupu-kupu. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul gerak kupu-kupu ya. Mari kita baca sama-sama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang ya. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Ya, sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius ya.
Nah, rangkaian penjelasan tentang kupu-kupu tadi membentuk sebuah bacaan yang terdiri dari 4 paragraf ya. Kalian perhatikan, penjelasan tentang kupu-kupu tadi telah membentuk sebuah 4 paragraf ya, sebuah bacaan yang terdiri dari 4 paragraf ya. Coba sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul Gerak Kupu-kupu. Ya, anak-anak. Baik anak-anak, kita menginjak pada materi berikutnya. Pada pembelajaran yang lalu kalian telah mengetahui tentang organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya. Di antaranya adalah organ gerak kelinci, siput, kupu-kupu, dan ikan. Sekarang, cobalah kalian membandingkan beberapa hewan yang ada di gambar ya. Di situ ada 4 gambar hewan. Yang pertama hewan kelinci, siput, ikan, dan lebah ya. Ya, sekarang tugas kalian adalah membandingkan hewan yang ada di gambar tersebut dan mengelompokkan dengan hal-hal yang akan dibandingkan ya. Jadi kalian nanti mengelompokkan sesuai dengan pengelompokan atau yang akan dibandingkan. Di antaranya mengelompokkan hewan, termasuk hewan vertebratakah atau hewan avertebratakah. Kemudian berikutnya kalian menulis organ geraknya, kemudian menuliskan juga fungsinya, dan juga menuliskan gerakan tubuhnya ya. Jadi kalian nanti mengelompokkan hewan dari 4 hewan tersebut, yaitu termasuk vertebrata atau avertebrata. Kemudian juga kalian juga menuliskan organ geraknya dari masing-masing hewan yang ada di gambar. Fungsinya dari fungsi organ gerak dan juga gerakan tubuh dari masing-masing hewan yang ada di gambar. Ya. Sekarang tugas kalian nanti adalah mengisi tabel yang sudah Ibu sediakan di kolom tugas dan isilah sesuai dengan hewan yang ada di gambar ya. Ibu akan memberikan satu contoh pengelompokan salah satu hewan ya, di antaranya yang ada di gambar yaitu siput ya. Contohnya sebagai berikut. Siput termasuk hewan avertebrata. Jadi nanti kalian masukkan ke dalam kolom ya, ke dalam tabel yang sudah Ibu siapkan. Contohnya siput termasuk hewan avertebrata karena siput tidak memiliki tulang belakang. Organ gerak siput adalah kaki perut karena siput menggunakan perutnya sebagai kaki untuk berjalan ya. Fungsi kaki perut siput adalah merayap ya. Gerakan tubuh dari siput adalah lambat, jadi jalannya siput itu lambat ya. Nah, itu tadi sedikit contoh yang harus kalian lakukan nanti, kalian kerjakan nanti pada lembar tugas tabel yang akan Ibu sediakan pada kolom tugas ya. Nah, masih ada 3 hewan lagi yang harus kalian kelompokkan sesuai dengan pengelompokannya tadi ya, ya. Itu tadi tugas yang dapat Ibu sampaikan ya. Demikian tadi anak-anak penjelasan singkat mengenai materi pada hari ini. Yang pertama, ingat tadi membuat ide pokok ya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah mencari ide pokok dari masing-masing bacaan. Kemudian yang ketiga ini adalah mengidentifikasi ya, mengelompokkan hewan-hewan sesuai dengan pengelompokannya tadi, yaitu dikelompokkan sesuai apa saja, yaitu sesuai dengan hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian kalian sebutkan juga organ geraknya, fungsinya, serta gerakan tubuhnya. Baik anak-anak, hanya itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, penjelasan singkat materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.